Selamat pagi, Jess. Ini ada komen ya, tak buatin video deh, komen ini deh ya. Misal anak-anak dalam masa pertumbuhan, ya pasti Pak, anak-anak itu pasti dalam masa pertumbuhan. Kalau ada anak-anak tidak dalam masa pertumbuhan, Superman namanya. Anak-anak pasti dalam masa pertumbuhan, ya. Semua anak-anak, itulah sebabnya anak umur 2 tahun, ya, umur 1 tahun, dari lahir sampai 2 tahun, ibunya harus menyusui. Tidak boleh diwakilkan. Harus ibunya yang menyusui. Ya. Empasinya, makanan pengganti asinya hanya telur yang terbaik. Bukan pisang, bukan sayur, bukan yang lain. Telur, bukan tepung, bukan. Bukan juga susu kambing, bukan juga susu sapi. Karena dia anak manusia, makanya ASI yang terbaik. Ya, biarkan susu sapi miliknya anak sapi, biarkan susu kambing miliknya anak kambing, biarkan susu kuda miliknya anak kuda. Anakmu harus dikasih ASI, air susu induknya, yaitu ibunya yang melahirkan. Ya, Pak, ibunya teteknya kecil, ya kayak kismis nempel tembok. Kamu menyalahi kodrat, Jess. Kalau Tuhan mengizinkan wanita hamil dan kemudian melahirkan, Tuhan pasti sudah menyiapkan bagian dalam diri wanita untuk dia bisa menyusui. Kalau enggak, berarti kamu petingkah. Kamu bisa mencari 1000 alasan untuk tidak menyusui. Tapi itu anakmu, kamu yang melahirkan. Kamu mau membesarkannya menjadi anakmu atau menjadi monster, itu pilihanmu, bukan urusan saya. Ya, saya tidak peduli dengan kamu katanya kayak kismis nempel tembok kah, tidak mengeluarkan ASI kah, itu saya tidak peduli dengan itu. Yang jelas kamu itu ciptaan ilahi. Kalau kamu sampai melahirkan berarti kamu bisa menyusui. Tinggal terserah kamu mau apa tidak. Bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Karena yang namanya menyusui di awal pertama anakmu lahir itu kudu dirangsang. Caranya kamu harus nyumpel mulut anakmu dengan tetekmu. Itu caranya, bukan dengan cara yang lain. Ya, 2 tahun full atau 3 tahun full kamu harus susui anakmu. Ya, ini ada lanjutannya lo, komennya lo. Gimana Pak Jess? Tidak usah makan pagi juga Pak. Ya karena yang terbaik itu tidak makan pagi. Yang terbaik itu. Tapi kalau bayi umur 1 tahun sampai 3, bayi baru lahir sampai umur 3 tahun, ya kamu harus punya interval waktu untuk nyusui. Kan itu air bentuknya, nutrisi langsung dari induknya. Ya, pagi kamu nyusui jam berapa? 2 jam sekali kah? 2 jam setengah kali kah? 3 jam sekali kah? Itu kan kamu bagiannya untuk menyusui. Itu nutrisinya, itu proteinnya, itu yang disebut dengan Bapak ini adalah masa pertumbuhannya. Caranya seperti itu. Setelah umur 2 tahun baru dikasih tumbuh gigi depan, tumbuh gigi samping, tumbuh gigi belakang gitu. Ya, itu kan tujuannya untuk menyesuaikan. Tidak langsung, tumbuh gigi langsung dikasih pisang, dikerokin pisang, langsung dikerokin apel, langsung dikerokin, terus dikasih bubur ini, bubur itu. Itu gula, Jess. Itu tidak sehat buat anakmu itu. Belum waktunya kalau menurut saya. Terbaik pertama, ketika kamu harus memberi makan anakmu, atau empasi, atau makanan pengganti ASI, suka tidak suka, mau tidak mau, telur. Mau telur puyuh, mau telur penyu, mau telur ayam, mau telur bebek, mau telur ular, mau telur buaya, pokoknya telur. Dan caranya supaya anakmu bisa menelan, memakan dengan baik, ketika dia ada tumbuh gigi 2 di depan ini, kamu masak telurnya diatur, bukan asal dimasak. Tidak seperti itu caranya. Kalau telur ayam kampung itu 4 menit ketika air mendidih dimasukkan. Kalau telur ayam negeri itu 6 menit 40 detik ketika air mendidihnya dimasukkan. Kalau telur puyuh itu mungkin 1-2 menit ketika air mendidih itu baru dimasukkan. Kalau telur bebek mungkin, saya belum pernah masak telur bebek direbus. Telur bebek, telur asin boleh enggak Pak? Saya enggak merekomendasi telur asin. Ya, telur bebek ya, walaupun makan telur asin pun proteinnya utuh, proteinnya bisa dinikmati. Tapi asinnya itu loh, nitrogennya itu, oksidasinya itu yang bermasalah. Ya, telur apapun kamu harus membuat uji coba, kuningnya matengnya seberapa, sehingga ketika kamu kasih ke anakmu ndak janggrok.
seret. Akhirnya anakmu mati nggak bisa nelen. Nah itu kesalahannya ada di kamu tuh, gitu ya. Anak memang butuh nutrisi full, iya, butuh yang namanya apa ini tadi disebutnya nama dia masa pertumbuhan. Memang betul, tapi masa pertumbuhan yang harus kamu wanti-wanti adalah 2-3 tahun pertama anakmu harus ada di dekapan dada ibunya. Itu mau tidak mau. Kalau kamu melakukan itu, saya berani mengambil keputusan tidak pakai yang namanya vaksin-vaksin. Tidak pakai. Kenapa? Karena antibodinya udah muncul dari sang ibu sendiri melalui apa? Kolostrum, air susu ibunya. Itu lebih sakti daripada dimasukkan vaksin ini, vaksin itu. Ya suntik apa itu namanya tuh? Vaksin kan namanya kan? Ya. Enggak? Vaksin ini, vaksin itu. Enggak. Bener, tidak perlu itu. Tak kasih tahu. Tuh, kalau kamu mau ya. Tapi kan banyak kan ibu-ibu enggak mau, takut teteknya melorot. Ibu-ibu enggak mau, takut tua, gelambir katanya. Ya terserah kamu yang menjalani kehidupan kok. Ya, tapi yang terbaik kalau kamu mau melakukan itu, ya kamu akan menciptakan anak-anak yang dahsyat, yang jos banget ya, bukan monster. Kenapa anak-anak sekarang umur 4 tahun udah ngabisin penghasilan orang tuanya? Ya, jebol pankreasnya, tidak bisa berproduksi insulin lagi. Kenapa? Ya, karena makanannya dari kandungan ibunya ngidam-ngidam itu tadi. Sampah semua yang dimakan. Ibunya berat badannya naik 20 kilo, anaknya tetap lahir 2,8 kilo. Kurang gizi, tidak ditetei lagi, diganti sama susu kambing, diganti sama susu sapi, jadi anak sapi. Belum udah diganti empasi-empasi yang sifatnya gula. Coba kamu lihat serial-serial itu, susu-susu, makanan-makanan empasi itu, yang dibilang pengganti ASI itu kamu lihat ingredientnya, gula semua, tepung semua. Ya gimana kamu pengen punya anak yang hebat? Nggak bakal, ininya pasti rontok, ininya pasti. Itulah yang membuat IQ-nya orang Indonesia hari ini 76, 78. Nggak bisa bernalar. Bukan hanya nggak bisa 3 kali 3 adalah 9, tidak bisa. Ngitung itu nggak bisa. Ya, tidak bisa ngitung itu. Tapi nggak bisa bernalar juga. Tidak ngerti nalar. Lihat aja di jalanan, ngebutnya ngawur semua. Bisa bawa motor tapi nggak punya ini. Kenapa ya? Karena ya gimana? Kamu bilang masa pertumbuhan tapi asupan yang kamu berikan sampah semua, ya bagaimana? Umur 4 tahun sudah hancur pankreasnya dan tidak bisa diperbaiki lagi. Diabetes tipe 1. Monster itu. Umur 12 tahun, umur 13 tahun, umur belasan tahun udah kena diabetes tipe 2. Cuci darah seumur hidup. Wassalam. Kamu bilang masa pertumbuhan, tapi kamu tidak pernah memperhatikan yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan itu. Udahlah, yang paling gampang itu telur, bro. Telur. Nggak percaya? Kamu lihat itu mak-mak yang bawa anaknya ke sekolah kah, jalan-jalan kah, ke mall kah, bontotannya kamu buka tas kreseknya, apa isinya? Bah. Isinya ciki, natrium. Isinya gula, natrium. Isinya jajanan. Ada telur? Nggak ada. Isinya jajanan tok. Ya bagaimana kamu nggak menciptakan monster buat anakmu? Aduh Jess, saya nggak ngerti saya. Mendingan kamu hidup sehat. Ya, ajari anakmu untuk tidak sarapan. Kalau dia udah umur 7 tahun, 8 tahun ya. Kalau pagi harus sarapan, telur. Nah, kalau kamu bisa lebih lagi ya daging, seafood, ikan gitu ya. Kalau kamu mau nambahin empasi ya, ikan dihancurin, daging dihancurin. Jangan daging olahan, enggak bagus. Nah, terutama nih anakmu, nih minumnya racikan macin. Sehat pasti sehat, karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Itulah racikan macin.
Kamu bisa ambil di